Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Apa kabar semua anak-anak? Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Dan jangan lupa apabila berpergian keluar, pakai maskernya, dan ingat tetap jaga jarak. Pokoknya tetap stay safe, oke? Oke, langsung aja kita memasuki materi pembelajaran PJOK ini di pertemuan yang ketiga. Ya, di pertemuan yang kedua sebelumnya kita mempelajari tentang bermain sepak bola menggunakan variasi. Kemudian yang keduanya aktivitas pembelajaran formasi yang kita pelajari. Nah, kini di materi yang ketiga dan keempat kita memasuki aktivitas pembelajaran pola penyerangan dan pertahanan. Jadi hasil dari sebuah formasi itu menghasilkan pola, yaitu pola penyerangan dan pertahanan. Ya. Apa itu pola penyerangan? Nah, pola penyerangan itu bertujuan utama dalam permainan sepak bola memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Oke. Dan dijalankan oleh anggota tim, ya, dengan cara atau dengan berusaha untuk memaksimalkan peluang dan masukkan bola ke gawang, ya. Lalu dalam penyerangan formasi dalam sepak bola dibutuhkan dalam menyusun pola, ya. Penyerangan itu sangat dibutuhkan dalam menyusun pola penyerangannya. Nah, dalam menyusun pola itu ada 4 bagian, diantaranya sebagai berikut, bisa kalian lihat. Yang pertama, adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Nah, ini tugas gelandang, pemain tengah. Kemudian yang kedua, adanya pemain yang bertugas sebagai membantu serangan. Nah, ini bisa wingback, bek kiri atau bek kanan. Kemudian ada sayap kiri, sayap kanan di bagian pembantu serangan. Dan ketiga, adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol, yaitu striker. Nah, kemudian yang keempat ini adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman satu tim dapat menerobos ke daerah pertahanan. Nah, selain striker, selain bertugas untuk mencetak gol, dia juga bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan, ya. Biasanya ini dilakukan oleh striker, oleh sayap ataupun playmaker, gelandang serang. Kemudian pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang sering digunakan adalah yaitu pola gerakan tersusun, ya. Kemudian pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok, ya, atau parkir bus. Kemudian yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Nah, pola mencari ruang kosong ini akhir-akhir ini sangat jarang dilakukan, hanya beberapa tim saja. Tapi ini menjadi pola ini menjadi favorit tim-tim hebat di dunia, ya, mau tim lokal ataupun tim luar negeri, ya. Kemudian kita memasuki pola bertahan. Nah, di dalam pola bertahan bertujuan merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadinya gol. Pola pertahanan dapat dijalankan ketika sedang mendapatkan tekanan atau pressing dari pihak penyerang. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dapat dibedakan atau terbagi menjadi beberapa
pola ya. Nah, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Nah, pola pertahanan ini biasanya di setiap pemain harus memegang satu pemain ya, satu anggota tim harus menjaga lawannya, dan itu kemanapun dia pergi harus diikuti. Itu yang disebut dengan man to man atau berhadapan satu sama lainnya, dijaga dengan ketat ya. Kemudian setelah itu ada pola pertahanan daerah ya, atau zona marking. Nah, pola pertahanan daerah atau zona marking, 4 back atau pemain bertahan, mereka berada di area pertahanannya ya. Dia tidak berada di atas tapi di bawah ya, berada di pos di area pertahanan yaitu di depan kotak penalti atau di area kotak penalti. Mereka bertugas hanya untuk menunggu serangan ya, karena daerah zona pola pertahanan zona ini sering sekali dipakai oleh tim-tim underdog ya. Pola zona marking ini dia selain dia bertahan di area penalti, tetapi juga dia bertahan dengan pola yang tersusun sehingga lawan sulit untuk menembus pertahanannya ya. Kemudian pola pertahanan kombinasi atau man to man dan zona defense. Ini penggabungan antara man to man marking dan zona marking. Jadilah pertahanan kombinasi. Nah, di sini formasi ini full parkir bus ya, atau dimana pemain menumpuk di area pertahanan dan dia mengandalkan serangan balik. Nah, biasanya pola kombinasi ini nih dipakai atau digunakan oleh tim-tim yang benar-benar memiliki pertahanan yang kuat, namun dia tidak memiliki striker yang bagus ya. Dan ini biasanya pola ini untuk meredam tim-tim yang hebat atau serangan hebat seperti tim Brazil yang pada saat itu melawan tim Belgia di Piala Dunia tahun 2018, ataupun waktu itu Chelsea ya, tim Chelsea yang di final Liga Champions dia menggunakan pola pertahanan nih man to man dan zona, sehingga pada saat itu Barcelona bisa dikalahkan oleh Chelsea dengan pola pertahanan kombinasi ini ya. Kemudian, nah gimana sih ya untuk bisa kita melaksanakan atau menjalankan sebuah pola ya, atau sebuah formasi. Nah, dalam sepak bola itu ada caranya. Bagaimana? Yaitu dengan bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi ya. Dengan bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi, yaitu bermain sepak bola dengan mengumpan dan menerima bola untuk mencetak gol. Ini sangat dasar. Ini dasarnya ketika kita untuk bisa menjalankan formasi atau pola tersebut ya, dengan bermain yaitu small side game dengan banyak gawang ya. Gawang dari cones, membuat cones di antara ya. Itu cara melakukannya adalah sebagai berikut. Bentuk dua tim masing-masing terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. 5 sampai 6 orang. Kemudian persiapkan 5 buah gawang selebar 2 sampai 3 meter diletakkan secara bebas pada lapangan. Nah, seperti ini ya. Kemudian tim dibedakan dengan warna kostum ya, antara kuning dan hitam. Kemudian permainan menggunakan 1 buah bola, dan untuk memulai permainan dilakukan dengan pada lapangan ya. Permainan menggunakan 1 buah bola, dan untuk memulai permainan dilakukan dengan
pada lapangan ya, dimainkan di lapangan sudah pastinya ya. Kemudian setiap tim berusaha melakukan umpan melewati gawang dan berusaha menjaga gawang bagi regu yang tidak menguasai bola. Nah, seperti itu. Gimana cara kita menguasai bola, dan setelah itu kita bisa mengumpan dan memasukkan bola ke gawang. Terus setiap tim tidak boleh mengumpan melalui gawang yang sama secara 2 kali berturut-turut. Nah, seperti itu. Jadi setiap tim itu tidak boleh melewati atau mengumpan ke gawang yang sama. Dalam artian ini gawangnya, kita udah 2 kali di gawang ini tidak boleh, harus cari lagi yang lain, seperti itu. Kemudian setiap tim dapat mengumpan melalui gawang dan dapat diterima oleh teman setiap tim. Jadi setiap tim bisa mengumpan melalui gawang mana aja bebas. Nah, dan dapat diterima oleh teman yang satu tim. Yang penting saat menerima bola dari teman kita juga harus menerima, jangan sampai direbut oleh lawan ya. Dan kemudian setiap tim dapat mengumpan melalui gawang dan dapat diterima oleh teman satu tim. Nah, dengan baik mendapatkan 1 angka. Jadi siapa yang bisa mengumpan temannya melalui gawang, dia mendapatkan 1 angka ya, dapat poin 1. Terus tim yang mengumpulkan angka sebanyak selama 10 menit dinyatakan sebagai penangnya. Nah, jadi di antara tim ini yang berhasil mengumpan temannya melalui kedua gawang atau kunci ini, mereka berhasil mendapatkan nilai 1. Dan lama permainan itu selama 10 menit. Apabila kita berhasil sebanyak 5 atau 10 kali, maka kita sebagai pemenangnya, karena kita berhasil mengumpulkan poin atau nilai sebanyak mungkin ya. Apa sih tujuannya bermain atau bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi? Jadi gunanya itu adalah kita agar bisa satu menguasai bola ya, atau ball position kita bisa menguasainya, dan ada dribbling di situ, kita dapat feeling sebelum kita melaksanakan atau praktek dalam permainan sesungguhnya ya, agar kita tidak kaget. Nah, itu tujuannya bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi, karena dalam bermain seperti ini banyak sekali manfaatnya. 1, kita memiliki ketenangan, memiliki komunikasi dengan teman, dan juga kita belajar feeling ya. Kita belajar untuk memiliki wawasan bahwa kita bisa banyak opsi, tidak melakukan tidak terpaku atau fokus pada satu titik, tapi masih banyak titik yang lain yang bisa kita dapatkan atau kita yang memberikan untung gitu, yang memberikan manfaat gitu, seperti itu. Jadi menurut saya dalam bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi sangat membantu apabila kalian ingin mendalami sebuah pola atau formasi dalam permainan sepak bola. Ini adalah fundamentalnya, dasarnya seperti itu, dan masih banyak modifikasi lainnya. Oke, saya kira cukup pertemuan yang ketiga untuk kelas 12. Jangan lupa absen ya, isi absensinya, dan mohon kerjasamanya untuk teman-teman yang belum masuk di dalam grup Classroom, Google Classroom. Tolong dibantu untuk diingatkan bergabung, nanti saya kasih kodenya ya. Kemudian nanti ada tugas dari saya lampirkan di Google Classroom ya. Kurang lebihnya sekian, sampai jumpa lagi di pertemuan di pembelajaran selanjutnya. Oke, tetap semangat dan sukses selalu, tetap sehat selalu, stay safe, dan saya ucapkan terima kasih.